Renungan pagi menjadi putra dan putri Allah oleh Ellen G. White, 5 Februari 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya Roh-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan kebenaran ini mengubahkan hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Silakan, Saudara Amir. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan renungan pagi kita tanggal 5 Februari 2021 berjudul Penurutan yang segera membawa berkat berkelimpahan. Ayatnya terdapat dalam Mazmur 119 ayat 60. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Mazmur 119 ayat 60. Penurutan kepada hukum-hukum Allah memperkembangkan dalam manusia suatu tabiat elok yang selaras dengan semua yang murni dan kudus dan tiada bercela. Dalam hidup orang yang demikian, pekabaran Injil Kristus dijelaskan. Mereka menerima kemurahan Kristus dan penyembuhannya dari kuasa dosa. Orang itu dibawa ke dalam perhubungan yang benar dengan Allah. Hidupnya yang dibersihkan dari kesia-siaan dan kekikiran dipenuhi dengan kasih akan Allah. Penurutannya setiap hari kepada hukum Allah menghasilkan suatu tabiat yang menjamin baginya hidup yang kekal di dalam kerajaan Allah. Dalam hidupnya di dunia ini, Juru Selamat memberikan kepada kita suatu teladan akan kehidupan yang disucikan, yang boleh menjadi milik kita kalau kita mau menyediakan hari-hari kita untuk melakukan yang baik kepada jiwa-jiwa yang memerlukan pertolongan kita. Kesempatan kita lah membawa sukacita kepada yang berduka, terang kepada yang digelapkan, dan hidup kepada orang-orang yang hendak binasa. Pekabaran Tuhan kepada kita, mengapa kalian berdiri terus seharian di sini dengan tidak melakukan apa-apa? Bekerjalah selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Setiap perkataan yang kita ucapkan, tiap-tiap perbuatan yang kita lakukan yang mendatangkan kebahagiaan orang lain, akan mendatangkan kebahagiaan kita sendiri pula, dan membuat hidup kita seperti hidup Kristus. Kewajiban kita setiap hari haruslah diterima dengan gembira dan dilaksanakan dengan gembira. Kewajiban kita yang terutama ialah menyatakan dalam perbuatan dan kelakuan suatu hidup yang akan menyatakan sifat-sifat surga. Firman kehidupan diberikan kepada kita untuk dipelajari dan dipraktekkan. Segala perbuatan kita haruslah betul-betul sesuai dengan hukum-hukum kerajaan surga. Kemudian, surga dapat menyetujui pekerjaan kita, dan talenta-talenta yang kita gunakan dalam pekerjaannya akan berlipat ganda untuk kegunaan yang lebih besar. Hidup yang diserahkan itu akan bercahaya di tengah-tengah kegelapan moral dunia ini, menuntun jiwa-jiwa yang hampir binasa kepada kebenaran firman itu. Dalam karunia-Nya kepada dunia, Tuhan telah menyatakan betapa Ia sangat ingin agar kita membawa di dalam hidup kita tanda-tanda kewarganegaraan surga oleh membiarkan tiap-tiap sinar terang yang telah kita terima bercahaya dalam segala perbuatan yang baik kepada sesama kita manusia. Demikian bacaan firman Tuhan melalui renungan pagi pada hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini sangat penting dipahami oleh umat Allah, agar jangan jatuh kepada pembenaran oleh perbuatan. Sebab ada kesan pembenaran oleh perbuatan di dalam renungan hari ini. Berikut sebagai contohnya. Menjadi putra dan putri Allah, halaman 45 paragraf 1 yang berkata, penurutan kepada hukum Allah memperkembangkan dalam manusia suatu tabiat elok yang selaras dengan semua yang murni dan kudus dan tiada bercela. Apakah kita dibenarkan oleh perbuatan? Tentu tidak. Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa kita dibenarkan oleh iman.
Ayat-ayat berikut ini menyatakan Roma 5 ayat 1 yang berbunyi, "Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus." Kita dibenarkan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Tetapi apakah perbuatan tidak perlu dan cukup hanya percaya? Oh, tentu tidak. Harus ada buah dari pembenaran oleh iman tersebut dan buahnya adalah perbuatan. Yakobus menuliskan dalam Yakobus 2 ayat 22 yang berbunyi, "Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna." Perbuatan itu bukanlah jalan pembenaran, tetapi hasil dari pembenaran. Bukti bahwa kita dibenarkan oleh iman adalah perbuatan-perbuatan kita. Itu sebabnya Paulus menyatakan dalam Galatia 2 ayat 16 yang berkata, "Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat." Pembenaran oleh iman itu hanya oleh karena iman dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesuslah kita dibenarkan. Dan bukti nyata bahwa kita telah dibenarkan oleh iman dalam Yesus adalah buah-buah perbuatan kita yang selaras dengan hukum Taurat. Bagaimana dengan roh nubuat? Apa yang dinyatakannya? Renungan hari ini dikutip dari manuskrip 49 tahun 1907. Mari kita lihat penjelasan dalam manuskrip tersebut, khususnya paragraf 11, yang berbunyi, "Dengan bertahan tanpa dosa, Dia, yaitu Yesus, akan memungkinkan manusia melalui iman dalamnya untuk menjadi bagian dari kodrat ilahi dan melepaskan diri dari kerusakan yang ada di dunia melalui nafsu." Ini adalah variasi kalimat yang menjelaskan pembenaran oleh iman, dan itu hanya di dalam Yesus. Dalam paragraf selanjutnya, Nyonya White menuliskan manuskrip 47 tahun 1907 paragraf 12 yang berkata, "Anak Allah, Dia menjadi manusia dan sebagai seorang manusia mengatasi tipu daya setan, agar Dia dapat menunjukkan kepada pria dan wanita bahwa mereka dengan mengandalkan kuasa-Nya dapat menolak seni perancangan setan dan menolak untuk dibawa ke dalam dosa." Inilah pentingnya dibenarkan oleh iman di dalam Yesus. Di dalam Yesus kita dapat mengandalkan kuasa-Nya. Apakah itu kuasa-Nya? Roh-Nya yang kudus. Itulah yang Yesus janjikan bagi murid-muridnya dalam Kisah 1 ayat 8. Oleh iman kita menerima kuasa-Nya Yesus, yaitu Roh-Nya yang kudus. Dan dengan menerima Roh-Nya Yesus, kita menerima Yesus itu sendiri, bukan yang lain. Sebab Yesus tinggal dalam hati kita oleh iman. Efesus 3 ayat 17 berkata, "Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih." Jadi, dengan menerima Kristus dalam hidup kita oleh iman, kita dibenarkan dan kita dimampukan untuk hidup menang sebagaimana Kristus menang, dan perbuatan-perbuatan kita selaras dengan hukum Allah. Lalu bagaimana caranya Yesus dapat menang dan menghidupkan hukum Bapanya dengan benar? Yohanes 8 ayat 28 dan 29 menjelaskan, "Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus Aku, Ia menyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendiri, sebab Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Inilah kehidupan Yesus. Dia melakukan kehendak Bapanya bukan dengan kekuatan dirinya sendiri, tetapi oleh karena Bapa menyertai Dia. Bagaimana Allah Bapa menyertai Yesus? Dengan tinggal di dalam Yesus melalui kehadiran Roh Bapa.
Yohanes 3 ayat 34 berkata, "Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan roh-Nya," yaitu roh-Nya Bapa, "dengan tidak terbatas." Kemudian dalam Yohanes 14 ayat 10 dan 11 Yesus berkata, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, melalui apa? Melalui kehadiran roh-Nya. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Inilah teladan yang Yesus rindu berikan kepada umat-Nya saat Dia berkata, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sebab penghibur itu atau roh kebenaran keluar dari Bapa." Yohanes 15 ayat 26, "dan dikaruniakan kepada anaknya." Ibrani 1 ayat 9 dan Kisah 2 ayat 33, "dan kemudian anak Allah curahkan kepada umat-umatnya pada hari Pentakosta." Itulah kegenapan doa Yesus kepada Bapanya dalam Yohanes 17 ayat 21 dan Yohanes 17 ayat 23. Bapa di dalam anak dan anak di dalam umat-Nya. Inilah pembenaran oleh iman itu secara ringkas, dan itu hanya terdapat di dalam Yesus. Di dalam Yesuslah kita dibenarkan oleh iman, dan dengan itu kita menerima kuasa dari Yesus untuk menghidupkan penurutan akan hukum Allah dengan sempurna. Dan kuasa itu adalah kehadiran roh-Nya dalam hati kita. Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 45 paragraf 3. Segala perbuatan kita haruslah betul-betul sesuai dengan hukum-hukum kerajaan sorga. Kemudian sorga dapat menyetujui pekerjaan kita. Dan ini hanya dapat kita hidupkan dengan memiliki Kristus dalam hidup kita, dalam hati kita oleh iman. Roh Nubuat menyatakan dalam This Day with God halaman 19 paragraf 3 yang berkata, "Kita tidak bisa taat pada hukum Allah sampai kita menyingkirkan semua perbedaan dari pikiran kita, sampai kita membiarkan hati kita dilembutkan dan ditundukkan oleh Roh Kristus." Roh Kristus itu adalah Kristus itu sendiri. Jadi, dengan menerima kehadiran Kristus dalam hati kita, kita menerima kehadiran roh-Nya. Maka kita dimampukan untuk menurut kepada hukum Allah. Kemudian Roh Nubuat menekankan dalam Para Nabi dan Bapa, volume 1, halaman 390, paragraf 2, yang berkata, "Melalui anugerah Kristus kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang ditulis di dalam hati kita. Setelah memiliki Roh Kristus, kita akan berjalan sama seperti Dia." Mau menurut dengan segera akan hukum Allah Bapa, miliki Kristus dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya, maka hal itu akan membawa berkat berkelimpahan bagi kita. Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam kamu yang adalah pengharapan kemuliaan. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah, bahwa bila anak kami dengan segera menuruti akan hukum-Mu, maka berkat yang berkelimpahan menjadi bagian kami, yaitu yang teristimewa, kehidupan kekal menjadi bagian kami. Sebab kehidupan kami diakui oleh sorga bila kami betul-betul menuruti hukum-hukum sorga, yaitu hukum Allah. Dan ini hanya dapat dimampukan dalam hidup kami melalui kehadiran Roh-Nya Kristus. Sebab Kristuslah kegenapan daripada penurutan hukum Allah tersebut. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.